warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anita Sari, NPM 1901071010, jurusan Tadris IPS, kelas B semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha dengan usaha yang saya beri nama Toko Mbak Ayu Fotokopi dan ATK. Oke, di sini saya yang pertama akan menyampaikan tentang visi dan misi usaha Toko Mbak Ayu. Visinya menjadi mitra yang baik serta menjadi toko yang unggul dalam aspek pelayanan dan kinerja yang berkualitas. Sedangkan misi itu yang pertama memberikan hasil fotokopi yang berkualitas, kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, dan yang ketiga memberikan perlengkapan dan peralatan kantor. Adapun tujuan proposal. Tujuan proposal yang pertama yaitu proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Dan yang kedua, menerapkan konsep wirausaha dalam melakukan usaha bisnis fotokopi dan alat tulis kantor atau ATK. Dan yang ketiga, itu memudahkan masyarakat untuk fotokopi dan juga membeli alat tulis kantor tanpa keluar desa. Adapun manfaat proposal yaitu membantu meningkatkan keberhasilan wirausaha, yang kedua memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen, dan yang ketiga meringankan dan memperingkas pekerjaan pelajar, mahasiswa, para pekerja dan masyarakat sekitar dalam memperbanyak dokumen atau berkas. Kemudian selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, kemudian threats atau ancaman. Analisis SWOT yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatannya 1. Memiliki modal yang cukup. 2. Mempunyai sumber daya manusia yang unggul baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ketiga, memiliki kemampuan melakukan pengembangan yang baik. Yang keempat, mempunyai relasi bisnis fotokopi yang banyak. Dan yang kelima, kualitas mesin fotokopi yang bagus. Kemudian ada pun weakness atau kelemahan. Kelemahannya ada 2, yaitu 1. Omset menurun saat hari libur. Kedua, adanya pengurangan penggunaan kertas. Kemudian yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang yang pertama yaitu lokasinya strategis. Yang kedua, hanya ada 1 toko fotokopi dan ATK. Yang ketiga, mampu mengerjakan pekerjaan dengan jumlah banyak. Dan yang terakhir, threats, ancaman atau tantangan. Jadi, tantangan yang pertama yaitu tingginya biaya operasional ketika usaha baru berdiri. Yang kedua, belum memahami karakter konsumen. Yang selanjutnya ada aspek produksi. Produk yang pertama itu layanan jasa. Jadi layanan jasa di Toko Mbak Ayu Fotokopi dan ATK ini ada layanan fotokopi, print, laminating, jilid dan cetak foto, dan masih banyak yang lain sebagainya sebenarnya. Kemudian produk berupa barang atau alat itu ada pulpen, pensil, penggaris, gunting, buku catatan, kertas, correction atau kunci atau karet penghapus, kalender, dan berbagai macam alat tulis kantor lainnya. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran bisa melalui promosi lewat via people, yaitu melalui teman, saudara, atau masyarakat. Yang kedua, melakukan promosi via elektronik melalui handphone, jejaring sosial, dan internet seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, kemudian Twitter, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu melakukan promosi dengan menggunakan brosur atau yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keuangan. Yang pertama itu ada estimasi modal. Ya, estimasi modal awal itu meliputi kios. Kios itu dengan harga kurang lebih 12 juta. Kemudian yang kedua mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu 15 juta. Kemudian yang ketiga alat laminating. Alat laminating itu sekitar 1.500.000. Kemudian printer itu 1.500.000. Laptop itu 3.500.000. Etalase itu 3.500.000. Listrik dan internet itu Rp750. Kemudian alat tulis kantor itu berkisar 10 juta rupiah.
Jadi total biaya modal awalnya, estimasi modal awalnya itu ada 45.750.000. Kemudian estimasi modal per bulan itu ada kertas. Kertas itu per bulannya dengan harga 3 juta, yaitu untuk beberapa rim. Kemudian gaji karyawan itu kalau dijumlah semuanya ada 4.600.000 ya per bulan. Kemudian yang ketiga ada tinta atau toner, itu berkisar 100.000. Kemudian spare part itu 100.000. Listrik dan internet itu 800.000, dan yang lain-lain itu untuk tambahannya mungkin 500.000. Jadi jumlah total biayanya 9.100.000. Adapun estimasi pendapatan ya. Yang pertama itu jasa fotokopi kertas A4. Itu per hari bisa 1 rim. Ya, satu kertasnya itu 200 ya. Jadi 1 kali 500 lembar kali 200 kali 30 hari itu keuntungannya per bulan itu 3 juta. Kemudian jasa fotokopi kertas F4 itu sama saja 3 juta. Kemudian jasa print kertas A4 dan F4 itu tarifnya 1.000 per lembar ya. Jadi per hari kemungkinan bisa 1 rim. Jadi 1 kali 500 kali 1.000 kali 30, keuntungannya 1 bulannya 15 juta. Adapun jasa jilid biasa. Jasa jilid biasa itu 5 buku per hari ya. Tarifnya itu 5.000 per jilid. Maka 5 buku kali 3.000 kali 30 hari. Itu keuntungannya 1 bulan itu 450.000. Kemudian selanjutnya itu jasa cetak foto. Jasa cetak foto itu 2R itu 2.000 ya, 1R 1.000. Jadi kalau misalnya 2R itu per hari 10 foto, maka 10 foto dikali 2.000 kali 30 hari, maka keuntungannya 600.000. Kemudian yang selanjutnya ada jasa laminating ya. Jasa laminating itu per plastik laminatingnya itu 7.000. Jadi misal per hari itu 5 plastik, maka 5 plastik dikali 7.000 kali 30 hari, maka jumlahnya 1.050.000. Bayangkan. Kemudian keuntungan dari penjualan ATK itu misalnya seharinya itu 50.000. Jadi 50.000 kali 30 hari. Jadi pendapatannya itu 1.500.000. Maka total pendapatannya yaitu 24.600.000. Wow, lumayan ya. Adapun estimasi untung rugi ya. Jadi rumusnya itu pendapatan dikurang biaya operasional. Seperti kita lihat tadi, pendapatannya itu per bulan 24.600.000 ya, diambil biaya operasionalnya. Biaya operasional tadi per bulan itu 9.100.000. Jadi totalnya 15.500.000. Itu berarti untung ya. Adapun BEP atau break even point. Jadi itu bagaimana sih caranya biar modal awal kita itu bisa balik lagi, itu dengan menghitungnya dengan BEP ya. Dengan rumus modal awal dibagi keuntungan ya. Modal awalnya itu yang tetap itu 45.750.000. Kemudian dibagi dengan 15.500.000. Jadi itu kurang lebih 2,9 bulan atau 69 hari. Dan yang terakhir itu ada cara meningkatkan disiplin kerja, produktivitas, dan pemasaran produk. Caranya yang pertama itu menggunakan teknologi untuk mengawasi kinerja karyawan. Jadi bisa pakai Finger ya, buat ngabsen itu. Jadi kita tahu kapan pulangnya, kapan datangnya, kapan istirahat, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada memperlakukan karyawan sebagai teman. Yang ketiga, dengarkan ide dan pendapat karyawan. Dengan begitu kita akan bisa mengembangkan wirausaha kita ya. Kemudian yang keempat itu ada lakukan konseling secara intens untuk memahami kesulitan yang dialami karyawan. Jadi kita itu harus mendengarkan apa sih keluh kesah karyawan. Kemudian yang terakhir itu jangan pelit memberikan pujian. Bukan hanya owner saja, tetapi karyawan juga ingin diberi pujian dan sangat senang kalau diberi pujian.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila saya ngegas-ngegas itu karena di belakang masih rame. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan ya guys. Jangan lupa di-share juga ya guys. Dan kepada bapak dosen saya mohon maaf apabila suara latar belakangnya itu ada suara tokek, ada suara orang teriak-teriak. Saya mohon maaf Pak kalau kurang sopan. Saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin kepada Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.